Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada kesempatan ini izinkan saya berbicara tentang menjadi pemimpin yang adil dan inspiratif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Daud, sesungguhnya kamu menjadikan khalifah penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak, dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ketika kita berbicara tentang pemimpin yang adil dan inspiratif, tidak ada sosok yang lebih sempurna untuk dijadikan contoh melainkan Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin yang luar biasa, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga diakui oleh sejarah dunia sebagai figur yang penuh dengan keadilan dan inspirasi. Bahkan seorang sejarawan bernama Michael Hart di dalam bukunya, ia menjadikan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin nomor satu paling berpengaruh di dunia. Berbicara tentang Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang adil, dalam setiap keputusannya Rasulullah SAW selalu mengedepankan prinsip keadilan tanpa memandang status, kedekatan, atau kekuasaan. Saya berikan contoh salah satu kisah yang terkenal. Dikisahkan ada seorang perempuan keturunan bangsawan bernama Fatimah binti Al-Aswad Al-Makhzumiyah. Dia seorang salabiyah. Suatu hari Fatimah mencuri perhiasan suatu kaum dan membuat heboh orang Quraisy. Tetapi orang-orang Quraisy merasa takut dan khawatir untuk menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW, hanya karena Fatimah adalah orang yang terpandang di Quraisy. Singkat cerita, Rasulullah SAW mendengar cerita itu dari Usama bin Zaid, salah satu sahabat yang paling dicintai Rasulullah SAW. Maka sore harinya Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah serta berkata, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang yang terpandang dari mereka mencuri, maka mereka pun membiarkannya. Namun jika ada orang yang lemah dan hina di antara mereka ketahuan mencuri, maka dengan segera mereka melaksanakan hukuman atasnya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. Pada akhirnya Rasulullah SAW memerintah memotong tangan Fatimah. Setelah itu Fatimah bertobat dan menikah. Sikap tegas itu tetap ditunjukkan Rasulullah SAW, meskipun saat itu masyarakat Quraisy takut dan tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan hukum yang berlaku. Kisah ini menggambarkan betapa besar komitmen Rasulullah SAW terhadap keadilan, bahkan jika itu menyangkut keluarganya sendiri. Sungguh amat sangat berbeda dengan karakter para pemimpin di negara kita, di mana hukum sangat tajam ke bawah namun tumpul ke atas sana. Di mana seorang pencuri ayam bisa habis dihajar massa, namun pencuri uang rakyat yang menjadikannya sengsara malah bisa mendapatkan fasilitas mewah dan megah di dalam penjara. Dasar negeri Konoha selalu penuh dengan ha. Sahabat dai rahimakumullah, saking pentingnya peran pemimpin yang adil dalam sabdanya, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa pemimpin yang adil adalah golongan pertama dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan selainnya. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang teladan Rasulullah sebagai pemimpin yang inspiratif, marilah sejenak kita telaah kepribadian beliau.
Dari segi kepribadian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok paling sempurna dari akhlak dan perangainya hingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang berarti yang dapat dipercaya. Karena tidak pernah ada satupun kebohongan yang keluar dari mulut beliau. Beliau juga sosok yang terkenal amat sangat santun dan penyayang, lemah lembut, sabar, mencintai dan dicintai manusia. Namun beliau juga pemimpin perang yang handal, sehingga tidak hanya beliau dicintai oleh para sahabat, namun juga disegani oleh para musuh. Maka sudah selayaknya untuk menjadi pemimpin yang adil dan inspiratif jika harus menjadikan beliau sebagai tauladan. Namun walaupun kita tidak akan mampu menjadi sesempurna Rasulullah SAW, namun dari Muhammad SAW kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya syarat utama untuk menjadi pemimpin adalah ketakwaan atas Allah Subhanahu wa taala, akan menunjukkan jalan untuknya, dan dengan takwa pula lah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kekurangannya. Dan harus selalu teladan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan semata-mata itu adalah dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngomong misi barusan.